Barnabas, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pak Heru, selamat pagi. Ayan, pagi Pak Yan. Pagi Pak Heru, Pak Yan, pagi semua. Selamat pagi Ya, Pak Ketua, Heru. pendengar. Salam sehat. Bapak Ibu, kita mute semua. Pagi semua. Ya, selamat. Silakan ya, Pak Tugas. Mohon maaf Agam, ada promosi dari BBCO. Gabung bersama kami di BBCO Indonesia supaya Anda dipersiapkan menjadi orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan, dan pemimpin-pemimpin yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter Kristus. BBCO menjadi rumah di mana kita dipersiapkan, dibentuk, diperlengkapi untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang dikembalikan kepada kekristenan yang sejati. Kekristenan yang dibangun di atas karakter seperti Putra Tunggalnya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Kawan, bukan suatu kebetulan kita berada di BBCO itu. Allah punya tujuan bagi saudara. Mari, arahkan segenap pikiran, segenap kemampuan kita untuk terus bersemangat belajar di BBCO ini bersama pengajar-pengajar yang luar biasa, sampai kita benar-benar menjadi orang-orang yang berkualitas, yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter Kristus, sampai kita mampu mewarnai dunia ini dengan kebenaran. Semangat! Terima kasih Pak Alwan. Baik, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam Morning Blessing, dan tentunya itu menjadi satu anugerah bagi kita yang mungkin orang lain tidak bisa bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, tapi puji Tuhan pagi hari ini kita bisa bangun pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dan tentunya pada pagi hari ini kita bersyukur masih bisa untuk senantiasa masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan merendahkan hati kita untuk masuk di dalam doa dan pujian. Namun sebelumnya saya persilakan kepada hambanya Pak Gembala, Pak Barnabas Heru untuk memimpin kita di dalam doa dan pujian. Saya persilakan, terima kasih. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu, kita akan memulai Morning Blessing pagi ini di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang malam. Dan pagi hari ini kami boleh kembali bisa bangun dengan tubuh yang sehat kuat. Ini semua karena anugerah-Mu saja. Kami mau kembalikan setiap anugerah kasih setia Tuhan yang Engkau berikan kepada kami dengan satu hati yang kami serahkan penuh kepadamu di dalam penyembahan dan pujian kami pagi hari ini. Kami serahkan dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita
merasa gentar di hadapan Tuhan, mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Biarlah itu kita kejar untuk bisa menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Ajarlah aku ya Bapa. Ajar aku Bapa, gentar sepatutnya kepadamu, Bapa kami yang di surga. Mengasihi Bapa dengan segenap jiwa, segenap hatiku dan akal budiku. Ajar aku Bapa, ajar aku Bapa, gentar sepatutnya kepadamu, Bapa kami yang di surga. Mengasihi Bapa dengan segenap jiwa, segenap hatiku dan akal budiku. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa
pujian. Engkau layak terima sembah kami Bapa, dan dengan segenap hati, segenap jiwa kami menyembah-Mu. Dengan segenap hati kami mengasihi-Mu, Bapa kami. Karena semua adalah milik-Mu, dalam kuasa-Mu langit dan bumi adalah milik-Mu. Ajar kami Bapa untuk gentar di hadapan-Mu, menghormati-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus kami sembah, kami puji, kami agungkan Engkau. Haleluya. Sembah sujud kami kepada-Mu, hormat kami persembahkan kepada-Mu, Bapa-Ku. Haleluya, haleluya. Allah kami, Bapa kami yang mulia, segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja selamanya, selamanya. Terima kasih Bapa-Ku, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Engkau layak untuk terima pujian kami. Engkau layak untuk menerima setiap sembah kami ya Bapa. Kami segenap komunitas keluarga besar PPCO, lewat morning blessing ini Tuhan, kami menyembah, kami mengagungkan nama-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kami. Kami belajar Tuhan, dan kami mau terus belajar untuk semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau upahkan bila selama ini. Haleluya. Bila selama ini ku belum
Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanmu. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini sambil kita menantikan taburan firman Tuhan. Haleluya. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanmu. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, satu yang ku perlu, satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanmu. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu
rinduku, betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk taburan firman Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Monggo Ibu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Sehingga setiap kami bisa ada sebagaimana kami ada. Untuk kami bisa kembali menikmati Engkau Tuhan. Mari siapkan setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami. Supaya sungguh-sungguh kami bisa belajar lebih lagi akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Ya. Sebelumnya saya mengucap syukur, berterima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Pak Immanuel, terima kasih buat semuanya. Baik, pagi hari ini saya akan membagikan mengenai pentingnya kita mengenal Tuhan. Saya akan ambil di Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-37 sampai 38. Kenapa saya ambil tema ini? Karena ketika sebagai seorang Kristen, kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, kita akan gampang sekali bereaksi salah. Tetapi ketika kita bisa mengenal Tuhan, siapa Tuhan yang kita sembah dengan benar, kita akan bisa dan sangat bisa dimudahkan untuk berespon dengan benar ketika menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena seringkali di saat kita masuk di dalam suatu proses, kita masuk di dalam satu tekanan, dan kita kurang mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, respon kita bisa salah. Ya, mari kita akan baca. Saya akan bacakan ya di Lukas pasal yang pertama ayat 30. Saya akan baca mulai dari ayat yang ke-35. Lukas pasal yang pertama ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu
ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab, ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayat yang ke-37 merupakan kalimat yang sangat kita kenal. Dan saya percaya semua orang Kristen pasti mengetahui kalimat ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 37 ini bukan Maria yang berkata. Bukan Maria yang mengatakan, tetapi malaikat Tuhan yang berkata kepada Maria bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malaikat ini sedang berbicara untuk Maria mengenai realita siapa Tuhan yang sebenarnya. Kita mau mundur tadi ke ayat yang ke-35, di situ dikatakan bahwa malaikat berkata bahwa Maria akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus. Maria menjawab bahwa bagaimana mungkin dia mengandung karena aku belum bersuami atau belum menikah. Dia sudah punya tunangan tetapi belum menikah. Dan kemudian malaikat menjawab bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata mustahil dalam bahasa Yunani itu adalah adinateo. Mustahil memiliki arti tidak berkuasa. Mustahil juga memiliki arti tidak bisa terselesaikan. Jadi ketika kita mendengar atau membaca di situ bahwa malaikat Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu memiliki arti kebalikan dari adonateo. Karena di dalam Tuhan itu kita mengerti terdapat seluruh kuasa sehingga Tuhan itu bisa menyelesaikan segala sesuatu. Ini yang harus kita pahami bahwa ketika nama Tuhan diperkenalkan sebagai Alfa, dia tidak hanya diperkenalkan sebagai Alfa, tetapi dia diperkenalkan sebagai Alfa dan Omega. Jadi Tuhan yang awal dan Tuhan yang akhir. Tuhan yang memulai segala sesuatu dan Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatu. Kebenaran ini sangat penting supaya ketika akhirnya Maria bisa melihat bahwa kalau memang menurut manusia, secara akal manusia mustahil, tetapi dia mengerti bahwa Allah yang dia sembah itu berkuasa secara penuh. Dan kekuasaannya itu tidak tertandingi, tidak terbagi, tidak terukur, dan tidak terbatas. Dan ketika Allah itu memberikan sesuatu atau mencetuskan suatu ide, itu dia akan bertanggung jawab menyelesaikannya sampai selesai, sampai tuntas. Dan yang sangat menjadi satu yang perlu kita ucapkan syukur adalah ketika malaikat Tuhan mengajar Maria mengenai satu kebenaran ini, Maria paham siapa Tuhan yang dia sembah. Di ayat yang ke-38 di situ membuktikan bahwa, oh ya, saya paham nih ya,
Gitu. Maria berkata bahwa saya paham ketika dia diajar. Maria menjawab begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kata hamba yang biasa dipakai adalah doulos. Tetapi di ayat ini, bukan doulos yang dipakai sama Maria. Tetapi yang dia pakai adalah dule. Dule itu sesuatu yang mengakar lebih ke dalam lagi. Jadi saya ini cuma hamba. Seorang budak perempuan yang mau mengikatkan diri dengan sadar pada kehendak Tuhan. Kalau kita lihat dari sisi Tuhan, ketika dia mau mengikatkan diri kepada kita, tapi kitanya nggak mau, kita menolak. Apakah bisa? Sangat bisa. Karena kita ingat ya, bahwa waktu masa penciptaan, ada satu yang diberikan kepada kita sebagai manusia, yaitu kehendak bebas. Jadi, ketika Tuhan minta kita melakukan sesuatu yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita, dan kita bilang, aku nggak mau Tuhan. Tuhan nggak bisa apa-apa. Tuhan nggak bisa paksa kita untuk, kamu harus mau, gitu. Enggak. Kehendak bebas itu adalah pilihan hidup kita. Tapi di sini dikatakan Maria menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba, dule. Jadi kalau Maria yang berinisiatif mengikatkan diri kepada Tuhan, maka sesusah-susahnya kehendak Tuhan dalam hidup dia, yang Maria tahu adalah begini, Tuhan akan memampukan dia. Tuhan akan menyelesaikan yang sudah dia kehendaki sampai selesai dalam hidup Maria. Apakah Maria tidak tahu bahwa hukum yang ada di masa itu mengenai seorang wanita yang mengandung di luar pernikahan yang sah? Akibatnya apa sama dia? Maria tahu. Ada dua hukum yang ada di Israel saat itu, yaitu ketika seorang wanita ketahuan bahwa dia hamil atau mengandung sebelum menikah, oleh masyarakat umum yang ada di sana, mereka akan mengambil batu, melempari Maria sampai mati. Apakah itu sesuatu yang salah? Tidak, itu sesuatu yang legal di sana. Dan hukum yang kedua, kalau masyarakat yang ada di sana tidak melempari dia dengan batu, maka ayah kandungnya dari Maria itu harus mengikat tangan dan kaki Maria, kemudian memasukkan anaknya ini ke dalam sumur dan membiarkan dia tenggelam sampai mati. Itu legal di sana. Itu adalah hukum yang Maria sangat tahu dari apa yang tadi malaikat Tuhan katakan sama dia, bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Jadi intinya adalah ketika Maria sadar, paham akan semua yang diajarkan, bahwa siapa Tuhan, dan dia berkata bahwa aku ini cuma dule. Artinya Maria siap dengan segala konsekuensi yang akan dia terima, supaya kehendak Tuhan itu terjadi dan dilanjutkan. Makanya dikatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu.
Kata jadilah di sini adalah ginomai. Mainkan penuh. Ya, jadi kalau Tuhan punya satu kehendak, satu rencana, satu ide di dalam hidup kita, itu Dia akan memainkan secara penuh, tidak setengah-setengah, tidak separuh jalan. Jadi apapun konsekuensinya, sekalipun itu berat, Tuhan akan menyelesaikannya dan mengerjakannya secara penuh di dalam Maria. Ada arti lain dari ginoma, yaitu selesaikan saja apa yang harus Tuhan selesaikan. Jadi sekali diajar, Maria sangat paham bahwa dia tahu ketika dia menerima, dia percaya bahwa Tuhan ada di dalam dia. Dia tahu bahwa Tuhan akan menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai. Maria tidak bersungut-sungut, Maria tidak marah. Dan ini yang saya lihat dari Maria, bahwa dia tidak ragu-ragu di dalam menjalankan atau menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kalau saya ya, misalnya kalau itu terjadi sama saya belum apa-apa, mungkin saya sudah bilang, enggak, wis terima kasih gitu ya. Belum menikah, tetapi tiba-tiba harus hamil. Dengan satu konsekuensi yang saya tahu bahwa hukum yang ada pada masyarakat saat itu adalah saya bisa mati gitu. Karenanya saya sangat kagum sama Maria bahwa dia berkata, saya ini cuma budak perempuan yang dengan sadar mengikatkan diri sama kehendak Tuhan. Dan kalau itu merupakan kehendak Tuhan bagi hidup saya, seberat apapun itu, maka yang Maria katakan begini, mainkan saja itu dalam hidup saya. Jangan cuman separuh-separuh, jangan cuman setengah-setengah, tetapi pastikan itu selesai di dalam saya, sesuai perkataanmu. Dikatakan di situ, jadilah padaku menurut perkataanmu, sesuai dengan perkataanmu. Kata perkataanmu di sini adalah rema dalam bahasa Ibrani. Rema punya arti bahwa perkataan itu adalah sesuatu perkataan yang hidup. Perkataan yang pada waktu diucapkan itu berkuasa untuk membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang mustahil jadi tidak mustahil. Perkataan yang kalau sudah diucapkan itu bisa membuat yang mati jadi hidup. Jadi Maria memposisikan bahwa saya nggak bakal melawan nih apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam hidup saya. Sebab perkataan Tuhan yang hadir dalam hidup saya itu merupakan perkataan yang mampu mengerjakan satu tindakan penciptaan yang nggak bisa dilakukan oleh semua orang. Hanya Tuhan yang bisa. Pengenalan Maria akan Tuhan sampai di titik itu. Kata rema juga punya arti begini, perkataan yang terlaksana berdasarkan rangkaian waktu atau proses, suatu proses. Ada waktu awal, waktu tengah, waktu akhir. Seringkali gini, ketika Maria dia berhadapan dengan satu konsekuensi yang berat bahwa dia akan mati, saya tidak pernah baca bahwa Maria berusaha lari dari proses itu. Baik di awal, di pertengahan maupun di akhir. Maria nggak pernah menyerah. Tuhan, saya nggak kuat. Tuhan, saya nggak mampu. Saya gugurin aja ya. Gitu. Ketika dia tahu bahwa dia hamil. Dia tidak melakukan itu. Dan ketika proses itu berjalan pada waktu awal, ada proses di tengah, dia juga tidak berusaha untuk melarikan diri.
Dia menguatkan hatinya karena dia tahu bahwa Tuhan akan menyelesaikan proses ini di dalam hidup saya sampai selesai. Dia tidak akan pernah berhenti. Bahkan sampai memasuki proses akhir, kita lihat Maria tetap teguh di dalam menjalani prosesnya. Dan yang puji Tuhan adalah karena Maria sangat memahami apa yang malaikat Tuhan tadi ajarkan. Hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah Kristus. Hasilnya adalah Yesus. Itu yang membuat kita semua bisa ada saat ini. Itu yang membuat kita bisa mengecap dan menerima keselamatan hari ini. Alkitab berusaha mengajarkan bahwa begini, sangat penting waktu kita sadar diajarkan mengenai satu kebenaran firman. Entah itu kita mau dalam kondisi yang enak, tidak enak. Kita dalam posisi berdiri atau duduk, kita posisi apapun. Alkitab mau kita untuk pay attention. Alkitab mau kita sungguh-sungguh memberikan satu kita memahami, kita duduk diam, kita mengerti. Supaya pada akhirnya segala sesuatu kebenaran firman, ketika itu diajarkan kepada setiap kita, itu mengenai siapa Tuhan, itu kita paham. Kita nggak cuma seperti yang sempat seorang Ayub berkata bahwa kalau dulu aku mengenal Tuhan, aku mendengar mengenai Tuhan itu dari apa kata orang. Nah ini ya. Tapi sekarang mataku sendiri melihat. Itu yang Ayub katakan. Lewat setelah dia melewati berbagai macam proses. Jadi puji Tuhan ketika seorang Maria, begitu dia diajarkan siapa Tuhan yang dia sembah sebenarnya. Itu dia tidak pakai protes, dia tidak pakai menolak, dia tidak melarikan diri. Tapi dia menerima, dia pahami siapa Tuhan yang dia sembah. Kebenaran firman yang diajarkan itu jadi satu pemahaman sungguh-sungguh di dalam kehidupan Maria. Ini yang saya mau kita semua miliki. Seperti apa yang Maria miliki. Bahwa ketika kita belajar kebenaran, mari kita berani bersetuju dengan Tuhan. Karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Sekalipun mungkin dalam realita kehendak Tuhan itu akan menguras banyak dari kita. Apa maksudnya menguras banyak? Yang saya tahu begini, ketika kita masuk di dalam satu proses, akan ada banyak yang akan kita hadapi. Yang pertama itu bisa tenaga, itu bisa air mata, bisa waktu, pikiran, perasaan. Itu akan menguras banyak ketika kita ada masuk di dalam satu proses Tuhan. Itu juga yang Maria hadapi, itu juga yang Maria alami. Dan saat kita mengenal Tuhan, ini yang akan menjadi satu kesukaan, yaitu adalah begini. Sekalipun menguras banyak dari hidup saya. Sekalipun sakit Tuhan. Sekalipun waktu saya banyak terbuang Tuhan. Sekalipun saya meneteskan air mata. Sekalipun waktu saya banyak yang terbuang. Sekalipun saya ditinggalkan. Kita akan tetap terus bisa berkata, selesaikan Tuhan kehendak-Mu dalam hidup saya.
selesaikan apa yang menjadi maumu dalam hidupku. Kita akan bisa dengan mudah bilang, ayo, aku akan menghadapinya Tuhan. Ini masih di awal, ini masih proses awal. Sekalipun berat, aku akan tetap menghadapinya. Ini masih di tengah, gitu ya. Aku tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan aku di tengah-tengah. Ketika Maria bilang bahwa saya mau tetap berdiri sampai proses ini selesai dalam hidup saya. Hal ini bisa terjadi karena kuasa pemahaman mengenai siapa Tuhan yang sebenarnya. Saya mau tiap kita belajar pagi hari ini adalah begini. Kenalilah Tuhan yang kita sembah. Tidak hanya mengenal Dia saat Dia memberkati kita. Tidak hanya mengenal Tuhan saat Dia menolong kita. Tidak hanya mau mengenal Tuhan saat Dia memberikan apa yang kita minta dan doakan. Tetapi kenali Dia, pahami Dia. Sekalipun saat kita masuk di dalam satu proses yang berat, saat kita masuk di dalam satu tekanan yang berat, kita mengenal bahwa semua kehendak yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan tetapkan buat kita dari awal, itu akan Dia kerjakan, akan Dia selesaikan sampai tuntas dalam hidup saudara dan saya. Jangan pernah lari, jangan pernah kecewa, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah putus asa. Kalau kita kenal Dia, kita akan tahu bahwa ini masih awal prosesnya. Belum selesai. Saya masih di ujung nih, gitu. Masih di tepi jalan. Di sana masih kelihatannya gelap. Jalan lagi ke tengah. Prosesnya kok tambah berat ya Tuhan. Nggak apa-apa. Ketika kita kenal Tuhan, kita tahu Dia akan terus gandeng tangan kita. Sama seperti Maria, di proses tengah, dia nggak lari. Terus berjalan. Selesaikan saja. Ingat satu perkataan yang Maria katakan bahwa dia cuma dule. Hamba yang mengikatkan diri kepada tuannya. Kalau seorang hamba yang mengikatkan diri sama tuannya, apapun yang menjadi perkataan tuannya, apapun yang menjadi kehendak dari tuannya, dia akan lakukan. Sekalipun konsekuensinya berat, sekalipun tanggung jawab yang diberikan itu mungkin kayaknya nggak mampu Tuhan, kayaknya nggak kuat Tuhan. Tapi waktu Tuhan sudah mempercayakan itu dalam hidup saudara dan saya, percayalah bahwa Tuhan melihat lebih daripada apa yang kita lihat. Tuhan melihat kemampuan yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Bahwa itu mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Itu yang saya pahami. Itu yang Alkitab berusaha ajarkan kepada setiap kita. Bahwa ketika kita mengerti satu pemahaman bahwa siapa Tuhan yang kita sembah secara benar, kita nggak akan gampang kecewa waktu proses itu datang. Kita nggak akan gampang kecewa atau mundur dalam satu pelayanan waktu mungkin apa yang menjadi bagian kita diambil sama orang lain. Kita nggak akan pernah menyalahkan Tuhan atau pimpinan gereja atau siapapun.
saat apa yang menjadi tanggung jawab kita tiba-tiba dicopot, diambil, kamu nggak bisa kelihatannya, kamu masih belum sanggup melakukan ini. Kita nggak akan protes itu sama Tuhan. Loh kenapa Pak? Gitu. Kita nggak akan kecewa, kita nggak akan marah, kita nggak akan mundur, kita nggak akan murka atau apapun. Gitu. Tetapi kita akan terus berkata, nggak apa-apa Tuhan. Aku tahu bahwa ini proses buat aku. Aku tahu ketika aku bisa menjalani setiap proses ini sampai selesai, hasilnya luar biasa. Hasilnya itu adalah satu kemuliaan. Hasilnya adalah kemenangan yang tidak pernah dunia bisa dapat berikan. Saya selalu membayangkan begini, setiap kita itu sedang ada dalam satu panggung. Masing-masing kita punya peran untuk menjalankan satu peranan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Yang nonton itu banyak. Dan ketika kita mungkin menyelesaikan satu tugas, bisa begini, weh, tepuk tangan kita bisa terima dari banyak orang. Tetapi ketika ada banyak orang di situ dan saat tugas kita selesai, mereka mungkin nggak tepuk tangan. Mungkin mereka nggak lihat kita. Mereka tidak mengapresiasi kita. Mereka nggak nganggep kita. Saya selalu membayangkan begini. Saya lagi melakukan tugas di panggung ini. Di situ ada di bawah itu ada banyak kursi penonton. Tapi cuma ada satu yang nonton. Cuma ada satu pribadi yang nonton kita. Yang nonton saya. Yang nonton hidup. Dan ketika kita selesai menang di dalam proses yang sudah dipercayakan untuk kita lakukan. Ini yang selalu bikin saya bangga. Satu orang tadi, dia akan berdiri. Dia akan beri kita aplaus. Dan pribadi itu adalah Tuhan. Kita nggak butuh tepuk tangan dari manusia. Kita tidak butuh pujian dari manusia. Kita tidak butuh apresiasi dari manusia. Karena saat Tuhan itu berdiri dan bertepuk tangan, itu lebih dari semuanya. Itu lebih dari cukup buat setiap kita. Kalau kita mengenal Tuhan sampai di titik ini, saya mau katakan satu hal bahwa tidak ada lagi yang akan kita lihat bahwa ada orang kecewa, ada orang marah-marah, ada orang yang meninggalkan gereja, ada orang yang murtad, ada orang yang sudah nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Kita nggak akan pernah dengar itu, kita nggak akan pernah lihat itu. Karena apa? Karena mereka, karena kita paham, kita tahu, kita mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Nggak perlu cari pujian dari manusia, dari teman-teman kita. Nggak perlu cari-cari pelayanan
Nggak perlu cari-cari apapun. Karena kita cuma butuh satu pribadi itu tadi, yang sedang menonton kita, memainkan peranan kita. Dia yang akan berdiri dan kasih kita aplaus yang sangat panjang. Cuman itu sebetulnya yang kita perlu. Karena pujian manusia sementara. Mereka cuma bisa bilang mungkin di depan kita. Tapi di belakang kita nggak pernah tahu. Tapi kalau Tuhan, Dia yang berdiri, Dia berkata, "Sabas anakku." Apalagi yang kita mau butuhkan? Apalagi yang mau kita harapkan? Kita sudah peroleh semuanya saat Dia berdiri dan mengatakan itu. Masuk yuk dalam kebahagiaan Tuhanku. Itu satu kebanggaan buat setiap kita saat kita menjadi anak-anak Tuhan. Sekali lagi saya mau ingatkan, setiap kita ini adalah dule. Hamba yang sedang mengikatkan diri kepada tuannya. Karena kita tahu, Tuhan kita itu tadi, saat Dia punya kehendak, Dia akan menyelesaikannya sampai sempurna. Puji Tuhan, itu aja yang bisa saya bagikan. Semoga jadi berkat. Terima kasih. Baik, terima kasih hambanya Ibu Lena atas firman Tuhan pada pagi hari ini yang begitu memberkati kami, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa begitu pentingnya kita mengenal Tuhan. Tentunya Tuhan yang kita sembah, baik pada saat kita mendapatkan berkat, ataupun saat kita diperhadapkan pada proses Tuhan itu sendiri. Dan apapun yang Tuhan izinkan yang terjadi dalam hidup kita percaya bahwa Tuhan itu akan mampu menyelesaikan sepenuhnya sampai selesai. Dan yang terakhir, di dalam menjalani proses Tuhan itu tentunya kita jangan bersungut-sungut. Amin. Sekali lagi terima kasih hambanya Ibu Magdalena yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kiranya hambanya semakin dipakai luar biasa di dalam pelayanan, diberkati di dalam pekerjaan dan juga keluarga. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak lupa saya mengucapkan dan menyambut sukacita bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung di dalam Morning Blessing ini. Kiranya kita sama-sama bertumbuh di dalam Morning Blessing ini, kita senantiasa dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Begitu juga, terima kasih juga bagi rekan-rekan BBCO yang senantiasa selalu setia juga di dalam mengikuti Morning Blessing. Kiranya kita juga semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan seperti yang sudah di-share di masing-masing grup, bahwa kita masing-masing memperkenalkan untuk penerimaan mahasiswa baru BBCO, baik kepada kawan kita ataupun keluarga, maupun melalui sosmed kita. Ayo mari kita sama-sama memperkenalkan BBCO bahwa BBCO sudah membuka pendaftaran baru. Jadi kita dorong keluarga kita ataupun saudara kita dan juga sahabat-sahabat kita untuk bisa belajar bersama-sama di BBCO. Dan tidak lupa juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah berkontribusi melalui BBCO. Kiranya apa yang Bapak Ibu tabur, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Mungkin ada tambahan dari Pak Ketua, saya persilakan. Ya, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Terima kasih untuk Ibu Magdalena yang sudah memberkati kita pagi ini. Saya sangat diberkati. Ternyata di BBC itu banyak pengkhotbah-pengkhotbah hebat ya. Dan saya rindu kita semua akan jadi pembicara-pembicara yang hebat melalui tempaan, didikan, dan pembekalan melalui BBCO.
bukan sekedar jadi pembicara, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Karena didasari oleh pengenalan akan Tuhan secara benar. Kalau kita mengenal Tuhan secara benar, kita bisa melihat segala sesuatu yang terjadi dari perspektif Allah dengan tujuan yang benar. Dan tentu saja dengan demikian kita tidak meleset dari rancangan Allah yang sebenarnya atas hidup kita. Puji Tuhan. Ya, teman-teman yang baru bergabung, selamat pagi dari angkatan keempat. Kobarkan terus semangat belajar di BBCU. Satu kalimat yang saya ingin sampaikan, siapapun Anda, tidak kebetulan ada di BBCU. Ada satu rancangan Allah yang besar yang Allah sedang lakukan. Bertekunlah dalam proses seperti Maria bertekun dalam proses. Meskipun harus bayar harga. Tidak ada yang tidak bayar harga. Yesus sendiri untuk menyelamatkan kita, dia bayar harga. Maria, dia bayar harga untuk melahirkan Kristus. Jemaat mula-mula bayar harga sampai nyawa pun hilang. Karena iman kepada Yesus. Dan kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, ada harga harus dibayar. Dan kalau saudara mau melihat kehidupan yang kekal, ada harga harus dibayar. Bertekun di BBC. Saya tidak ingin orang mendaftar semangat, belajar sebulan, hilang seperti kerupuk kena hujan. Semangat terus, semangat belajar, sampai kita makin mengenal Tuhan. Bapak Ibu, ada beberapa agenda yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, ini agenda Desember untuk BBCU. Yang pertama nanti sore, jam 6 waktu Indonesia Barat, jam 6 waktu Indonesia Barat, kita ada doa bersama. Doa bersama nggak lama, saudaraku, sekitar 30-45 menit. Doa bersama untuk mendoakan BBCU, mendoakan proses pembelajaran, dan juga mendoakan khususnya acara wisuda. Saya mohon kepada semua pelayan di BBCU hadir, dan semua juga mahasiswa BBCU, tolong diinformasikan melalui grup-grup yang ada, yang bisa hadir, kita hadir bersama. Sebab di mana 2-3 orang sepakat meminta sesuatu, Tuhan berkenan atasnya. Demikian juga kita sepakat. Saya rindu di BBCU bukan sekedar kita belajar, mengejar ilmu, tapi menempa gairah untuk mengenal Tuhan, mencari Tuhan dalam hadiratnya. Jadi karena itu nanti sore ada doa online. Ya, dimulai jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Saya tahu bahwa ada beberapa teman-teman yang ada kegiatan di gereja yang memang benar-benar berhalangan. Oke, yang tidak ada orang lain, sisihkan waktu duduk bersama 30-40 menit, kita akan berdoa bersama untuk BBCU. Kedua, tanggal 6-8 Desember itu wisuda BBCU bagi saudara yang baru bergabung. Ini ada agenda tanggal 6-8 Desember. Ada wisuda BBCU yang pertama di Pulau Bali. Ya, yang berikutnya, ini yang penting, tolong catat tanggalnya. Hari Sabtu tanggal 17 Desember, itu adalah Natal BBCU, sekaligus penutupan tahun kuliah atau triwulan. Ya, penutupan proses kuliah triwulan. Jadi tanggal 17 Desember 2002, itu ada Natal bersama BBCU serta tutup proses kuliah triwulan. Ya, ini nanti bersama-sama kita akan bergabung dalam perayaan Natal tanggal 17 Desember, jamnya jam 6 sore. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, tolong diingat agenda kita di bulan Desember. Untuk teman-teman yang baru bergabung di elementary, di angkatan yang keempat, selamat datang. Anda sudah dibuatkan grup, WhatsApp grup untuk komunikasi dan informasi. Semua informasi tentang BBCU itu ada di WhatsApp grup. Jangan keluar dari grup tanpa alasan. Kalau Anda keluar dari grup tanpa alasan, itu artinya Anda mengundurkan diri dari BBCU. Ya,
Dan di sini tidak berlaku ayat yang mengatakan bahwa gembala mencari domba yang terhilang. Ya, itu dalam hal ini spesial, tidak ada ayatnya itu. Jadi kalau saudara keluar dari WhatsApp grup tanpa alasan, itu berarti saudara mengundurkan diri. Dan saya tidak akan cari-cari Anda ke lubang jarum. Ya, karena belajar di BBC adalah kesempatan anugerah yang luar biasa. Baik, itu yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, selamat mempersiapkan pelayanan untuk besok. Beri yang terbaik seperti Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Jadilah berkat, warnai dunia dengan kebenaran. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Ketua atas informasi yang sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup morning blessing ini dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Ketua sendiri dan sekalian doa berkat. Saya persilakan kepada Pak Ketua. Terima kasih. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapak, kami bersyukur tidak kebetulan kami ada di komunitas keluarga besar Blessed Bible College Online BBCO. Kami tahu BBCO ada karena Tuhan. Dan BBCO ada didedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. BBCO menjadi keluarga bagi kami, di mana kami di sini terus akan diperlengkapi, dibentuk, agar kami boleh menjadi pribadi yang cerdas. Cerdas bukan saja kognitif, tapi kami cerdas di dalam afektif, mengerti perasaan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, yang pada akhirnya ya Tuhan, kami terus akan dibangun menjadi mempelai-mempelai Kristus yang tak bercacat celah. Ajar kami mengenal Engkau dari waktu-waktu lebih dan lebih dan lebih dalam, supaya kami ya Tuhan, dalam menjalankan hidup ini, tidak meleset ke kiri dan ke kanan. Sebab kami sadar hidup yang kami hidupi adalah merupakan anugerah Tuhan yang harus kami pertanggungjawabkan. Sebagai kesempatan kami berkemas-kemas sebelum kami pulang, berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Tolong kami bersihkan manusia batiniah kami. Kami tidak mengejar kemuliaan dunia. Kami tidak mengejar apapun di dunia ini. Kami hanya mau mengejar Tuhan. Dan kami hanya mau mempercantik, mendandani manusia batiniah kami, agar kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman pagi ini. Kiranya kebenaran firman-Mu terus akan melecut jiwa kami. Kami akan tinggalkan apapun demi Tuhan. Dan kami akan menempatkan Engkau sebagai satu-satunya kebahagiaan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Yang berdoa untuk setiap kami yang hadir, baik melalui Zoom maupun YouTube dimanapun kami berada, anugerah kemurahan dan cinta kasih-Mu menyertai kami. Demikian juga kami berdoa untuk BBCO, para dosen mahasiswa, dan juga proses penerimaan mahasiswa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar segala sesuatu berjalan selaras dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Terima kasih, kami akan mengakhiri doa pagi ini. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, dimanapun kami berada, kiranya itu menjadi pelayanan kami kepada Tuhan. Ajar kami menghormati Engkau secara patut, dimanapun kami berada. Kami tetap takut dan gentar akan Tuhan, menjaga kekudusan hidup kami dalam segala aspek, sehingga hidup kami boleh ya Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar menjaga diri kami, hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tangan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan berkat dalam Tuhan Yesus, kuat kuasa persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus, turun atas kita pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat beraktivitas.